pada hari ini syukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan, kekuatan sehingga kita ada dalam majelis taklim. Insyaallah kita hari ini membaca kitab tafsir ya. Dan kita akan susul nanti dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Surat Al-Fil ya. Kenapa? Salah bawa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Suratul Fil. Ini surat Al-Fil dinamakan sebagai nama surat Al-Fil yang berarti gajah. Dan biasanya penamaan sesuatu itu adalah dengan nama yang lebih menunjukkan peristiwa di dalam surat tersebut. Seperti surat-surat sebelumnya Al-Ma'un misalnya, atau Al-Kautsar. Maka surat ini pun dinamakan Al-Fil karena di dalamnya terdapat kalimat Al-Fil. Dan nama surat itu dipilih dari salah satu peristiwa yang terdapat di dalam surah tersebut. Bahkan kalimatnya pun diambil dari kalimat yang berada di dalam surat tersebut. Dan pemilihan kalimat itu adalah kalimat yang paling penting daripada kalimat-kalimat lain. Al-Fil dinamakan surat Al-Fil ini karena di dalamnya ada sebutan fil sebagai kendaraan Abraha. Bahkan pada saat itu fil adalah satu kendaraan yang paling kuat yang menjadi kebanggaan Abraha. Maka itu sebabnya surah tersebut dinamakan surah Al-Fil. Kalau dari segi urutan turunnya, surat Al-Fil ini termasuk surah yang ke-19. Surah yang ke-19 ya, dalam urutan turunnya. Ini dipercaya dari perkataan para ulama mufassirin yang mereka tukil dari Al-Imam Ibn Ishaq bahwa surah ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Antara sebab nuzulnya diturunkan kepada Rasulullah agar Rasulullah memperingatkan orang-orang Quraisy terhadap ashabil fil,
Ya. Orang yang berkendaraan gajah yang pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu Abraha dari Habasyi. Abraha bersama tentaranya mengendarai pil, dan pil pada saat itu sebuah kendaraan perang yang paling kuat dan yang menjadi kebanggaan. Nah, maka karena ayat ini menjelaskan tentang itu, Nabi disuruh untuk memberikan peringatan kepada kaum Quraisy bahwa Ka'bah ini dipelihara oleh orang yang akan menghancurkannya. Ya, dan betul sepanjang sejarah, baik sebelum Rasulullah SAW, sejak Ka'bah didirikan sampai pada hari ini, tidak ada yang mendapat menghancurkan Ka'bah. Maka surah ini dinamakan Suratul Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara. Ya, alam tara. Tidakkah engkau melihat? Hamzahnya di sini hamzah istifham, maknanya ta'ajjub. Ya. Alam tara istifhamu ta'ajjubin. Yani istaghrab. Ya. Namun di situ seolah-olah bukannya tara, tidakkah engkau melihat? Ini hanya uslub. Karena maknanya di situ disuruh melihat dalam ingatan mereka. Yani alam tara fi dzakiratikum, alam tara fi qalbikum, alam tara, tidakkah engkau lihat dalam pikiranmu? Artinya tidakkah engkau ingat? Ya. Peristiwa yang luar biasa. Misalnya kita ada sesuatu yang kagum gitu, maka kita menyuruh orang melihat alam tara. Ya. Tidakkah engkau melihat? Itu bukan apakah engkau tidak melihat, kan begitu. Tidakkah engkau melihat itu bukan sekedar bertanya, tetapi lihat itu sesuatu kejadian yang luar biasa. Jadi alam tara kalau diubah menjadi kalimat lain, istaghrib, ya, ista'zim, gitu. Karena itu istifhamnya istifhamu ta'ajjub, ai ijab katanya, ai ijab atau istaghrib, kagumlah. Tidakkah engkau kagum, tidakkah engkau heran, tidakkah engkau ini kalimat tara. Jadi bukan tidakkah engkau melihat apa yang dilihat, bukan. Ya, bukan apa yang dilihat, maksudnya apa yang engkau ingat. Sebuah peristiwa yang mengagumkan, Yani alam tara fi dzakiratikum, yani fi dzakirah. Coba ingat-ingat. Itu satu kejadian yang luar biasa. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu melakukan kepada orang-orang yang berkendaraan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Huwa, gajah yang ini ashabil fil ini kan pemilik gajah, para pemilik gajah, artinya orang yang datang membawa gajah. Dan gajah yang dikendarai oleh Abraha itu sendiri huwa mahmud,
namanya Mahmud. Wa fi riwayatin Mahmudah. Dalam satu riwayat nama gajah yang dikendarai Abraha Mahmudah. Imam Sayyuti di sini Mahmud. Wa ashabuhu, dan pemilik gajah yang bernama Mahmud yaitu Abraha Malikul Yaman, Raja Yaman, wa jaishuhu, dan tentaranya. Bana bisan'a kanisah. Abraha ini telah membangun kanisah. Apa kanisah itu? Gereja. Di San'a. San'a adalah sekarang juga ibu kota apa? Yaman. Membangun kanisah. Liyusrifa ilaihal haju an Makkah, untuk memalingkan kepada kanisah ini, agar berpaling kepada kanisah ini orang haji. Liyusrifa ilaiha al-haja, berarti untuk memalingkan kepada San'a ini, kepada kanisah ini orang-orang haji an Makkah, dari Mekah, agar orang Mekah pindah, orang haji ke Mekah pindah ke Habasyah. Ya, dia bikin gereja untuk mindahin Ka'bah, agar orang pergi haji datang ke Ka'bah. Apa motifnya? Motifnya adalah ekonomi. Karena anak Abdul Manaf, ya, yang bertanggung jawab kepada Mekah itu ada 4. Ada bagian yang memberi minum, ada bagian yang menerima tetamu, ada bagian yang, ya, dan pimpinannya adalah suku Quraisy daripada anak Abdul Manaf. Maka dengan adanya Ka'bah ini, orang datang dari mana-mana untuk berniaga, sekalian beribadah. Itu makanya dalam doa haji itu ada wa tijaratan lan tabur, hajan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Haji mabrur, sa'i yang disyukuri, gitu, artinya yang disyukuri, sa'i yang dilakukan dengan baik sehingga tidak ada kekurangan, kemudian perdagangan yang tidak rugi, dan tabura. Karena momen haji itu selain ibadah kepada Allah, banyak sekali manfaat kepada ekonomi, sosial, budaya, dan kekuatan umat Islam. Ya. Tidak ada agama selain Islam, mereka ketika sambil beribadah tetapi juga sambil mempererat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, dan terus menerus mendapat peringatan, teguran, nasihat agar lurus, agar tetap kembali kepada agama dan memelihara agama ini. Nah, setiap minggu kita ada Jum'ah. Itu Jum'ah ijtima, kumpul semua. Ya. Setiap tahun di masing-masing negaranya ada Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga setiap tahun satu dunia ada haji. Maka orang Abraha itu sebagai raja Yaman cemburu, ya, iri, ya, dengki kepada Mekah, di mana orang berdatangan dari seluruh dunia
ya, berdatangan untuk membawa rempah-rempah, saling menukar perdagangan itu. Jadi dengan adanya Ka'bah, ekonomi maju sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Bahkan orang Indonesia mah ada yang dagang rokok, kan? Orang di Mekahnya kagak boleh merokok, ya tetap aja orang sini mah dagang. Nah, kalau nggak dagang, misalnya nggak ada rokok Indonesia, ya. Dititipin lewat jemaah-jemaah haji itu dagangan rokok. Nah, ini yang membuat Abraha ya, ingin negaranya menjadi sentral ekonomi satu dunia. Gitu. Nah, itu tanah di Masjidil Haram itu, Pak, lebih mahal daripada harga tanah dimanapun di dunia manapun. Meskipun di Amerika, ya, di New York, itu tanah yang dekat Masjidil Haram itu tanah paling mahal di dunia itu. Makanya kemarin perluasan katanya yang ada suratnya dibayarin, yang kagak diambil sama pemerintah. Ya, di Mekah dan di Madinah itu, ya, di Madinah aja saya lihat kemarin akan perluasan itu mungkin dalam jarak sekilo lagi tuh. Udah itu dari pintu utama Madinah itu udah sekilo, mah ada mungkin itu ada ditambah lagi sekilo. Tanah-tanah di sekitarnya, rumah-rumah orang kalau ada suratnya katanya dibayarin, sekali dibayarin memang ya, untung luar biasa. Namun kalau nggak ada suratnya langsung diambil, ya. Tapi diganti rumahnya, cuman nggak dibayarin. Fa'ahdasa rajulun min Kinanah fiha walattaha qiblataha bil azarati ihtiqaran biha. Lalu ada seorang dari Kinanah. Kinanah ini satu kabilah di Mekah, dari Mekah. Apabila Kinanah itu ya dari Mekah. Telah melakukan sesuatu, walattaha, latah itu ngotorin, qiblataha, kiblatnya Kanisah itu, Abraha itu, bil azarati, dengan kotoran. Jadi ada orang begitu ngedengar bahwa di Habasyah Abraha bikin Ka'bah supaya orang haji pindah ke sono, maka datang ada seorang dari Mekah datang ke sono, kemudian BAB-nya diperet-peredin di di Ka'bah itu, di bangunan gereja yang di dalamnya ada seperti Ka'bah, diperet-peredin, ihtiqaran biha, untuk merendahkan. Fahalaba Abrahatu liyahdimannal Ka'bata, maka Abraha bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Ada sebabnya, ternyata dia datang menghancurin Ka'bah itu ada sebabnya. Orang habis bangun Ka'bah cakep-cakep diperedin kotoran, ngamuk. Nah, sedangkan pada saat itu raja yang paling kuat Raja Abraha, ya. Baja'a Makkata, maka Abraha datang ke Mekah, bijaishihi, membawa tentaranya, ala afyalil Yaman, di atas gajah-gajah Yaman. Semua datang naik gajah. Muqaddamuha Mahmud, yang di depan gajah-gajah itu gajah Abraha, namanya Mahmud. Cakep nama gajah, ya. Ya. Namanya Mahmud. Fahina tawajjahu lihadmil Ka'bah arsalallahu alaihi
alaihim ma qassahu fi qaulih. Maka ketika mereka bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah mengutus ke atas mereka apa yang telah Allah kisahkan di dalam firman-Nya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, tidakkah engkau tahu bahwa Allah menjadikan, alam yaj'al yani ja'ala, ay ja'ala kaidahum, Allah jadikan kaid tipu daya mereka, kaid kejahatan mereka, kaid hasad mereka, ya, fi hadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, dalam keadaan tadlil, rugi. Sesat ini artinya enggak sampai tujuan. Rugi itu maksudnya enggak sampai tujuan maksudnya. Kan itu tadlil, tadlil itu sesat. Sesat itu kan enggak sampai tujuan. Gagal atau rugi. Gagal. Kita kalau pergi sesat berarti kan enggak sampai. Itu fi tadlil ay khasarah wa halak. Ya. Yaitu khasaratin wa halakin. Ya. Gagal dan hancur. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah utus ke atas mereka tayran, bangsa burung. Ababil jama'atin, jama'atin. Ababil itu jama', maksudnya maknanya berkelompok-kelompok, berkelompok begitu. Bukan satu, ya. Tapi ababil. Ada kemudian ulama yang mengatakan nama burungnya ababil. Tapi maksud ababil di sini adalah berkelompok-kelompok. Qila, satu kaul mengatakan la wahidalahu, ababil ini tidak ada mufradnya, dia jamak. Ya. Dia la wahidalahu, tidak ada mufradnya. Ababil maknanya jamaat-jamaat. Artinya burung datang berkelompok, di belakangnya lagi berkelompok, di belakangnya lagi berkelompok, itu jamaat-jamaat. Makanya dikatakan ababil, karena ababil tidak ada mufradnya. Ka asatir, seperti kalimat asatir. Meskipun ada yang mengatakan asatir jamak dari ustur, ya, tetapi tetap yang benar menurut bahasa asatir kalimat jinsiyah, jenis yang enggak ada jamaknya lagi. Sudah segi, ya, mau banyak mau dikit. Seperti kita nyebut air nih, air apa? Ya, air aja, ma gitu. Muslaut ma, maul bahar. Mustetes, ya, ketertuma gitu. Nah, ababil ini memang kalimatnya jamak tapi tidak punya mufrad. Ka asatir. Wa qila wahiduhu abulu wa ibalu au ibilu. Itu qila. Ada yang mengatakan mufradnya ababil abul, ibal, ibil. Tetapi menurut pendapat yang jumhur, la wahidalahu, tidak ada mufradnya. Ka'ajul wa miftah wa sikin. Ya, seperti sikin pisau, udah. Ya, dia bahkan tidak ada jamaknya. Ya. Mau pisau sejenis apa ya, sikin gitu. Tarmihim, burung-burung itu melemparkan mereka kepada mereka. Tarmihim bihijaratin, dengan batu-batu, min sijilin, dari sijil, dari tin matbuh, dari batu yang dimasak. Ya, dari batu yang dimasak.
Tetapi ini menurut Imam Suyuti, tafsiran bahwa batu min sijil itu batu dari yang udah boleh masak, ya, yang panas. Ini menurut Imam Suyuti. Adapun menurut mufassir lain, tidak, sijil itu batu biasa, ya, batu koral biasa dipegang. Faja'alahum, maka Allah membuat mereka setelah dilempari batu ka'asfim ma'kul. Ka'asfim maksudnya asp itu seperti daun, wa kawaraqi zara'in, seperti daun pohonan, ya. Akalat hudawab, yang dimakan oleh binatang, wadasathu, dan diinjak-injak, wa afanathu, dan dihancurkan. Daun kering itu kemudian dimakan, krauk habis. Ya, binatang kambing itu makan daun kan, daun begini dimakan. Nah itu mereka dilempari batu ke kepalanya terus habis. Ka'asfim ma'kul, seperti warok atau daun, ya, yang makul maknanya dimakan oleh binatang, hancur gitu. Kenapa itu asap maknanya daun? Karena daun ketika ditiup asap itu angin, ditiup angin maka daun itu goyang. Itu kayak daun goyang terus dimakan habis. Jadi ini satu tamsil, ilustrasi hidup tentang ketika Abraham dengan tentaranya di atas gajah-gajah itu menyerang Ka'bah, maka burung-burung berterbangan di atas berkelompok-kelompok, di kakinya membawa batu dan melempari orang-orang yang berada di atas fil, tepat mengenai kepalanya dan menghabiskan, ya, seluruh tubuhnya, dimakan seperti, ya, ka'asfim ma'kul, seperti daun kering pohon yang dimakan, gitu, habis. Gitu. Kenapa asap di sini uniknya? Asap adalah daun yang ditiup angin tiba-tiba dimakan. Ya, orang bergerak tiba-tiba dilempari batu dan habis. Ay ahlakahumullahu ta'ala kulla wahidin bihajarihi al-maktubu alaihi ismuhu atau al-maktubi alaihi ismuhu, yakni Allah menghancurkan mereka kulla wahidin, kepada setiap orang bihajarihi, dengan batunya. Al-maktubi, yang tertulis di atas batu itu, ismuhu, namanya. Itu di batu ada namanya, nggak bakal ngalas, ya, nggak bakal salah. Ya. Wahwa, batunya itu akbar minal adasah, lebih kecil, lebih besar dari adas. Adas itu kacang, Pak, yang merah. Tahu adas ya? Kalau pergi haji itu kan ada orang dijual dekat korma-korma itu, dekat kacang-kacang Arab, maka ada kacang kecil banget, warnanya merah-merah begitu. Wa asghar minal hamasah, dan lebih kecil dari kacang boncis. Humus, minal humus, hamasah, kacang humus, kacang Arab tuh, nah, lebih kecil dari itu. Humus itu seperti kacang Arab tuh, lebih kecil lagi tuh, lebih gede dari, kecil banget, berarti kirain gede ya. Burungnya kecil-kecil kali ya, nah segini Pak.
Tetapi begitu langsung kepala langsung kebakar. Yakhrukul bidata war rajul wal fil wa yasilu ilal ard. Ya. Dan kemudian membakar tadi itu asap makul itu seperti jerami, tahu jerami ya, atau kulit padi. Kulit padi itu kalau dikelupas ya, maka kemudian dibakar maka kering gitu. Jerami-jerami itu dibakar maka habis. Seperti itu juga gambaran orang yang kena batu ababil itu ya, kena batu ababil. Batu itu lebih besar daripada adas, tapi lebih kecil daripada kacang Arab yang membakar bidnya, telurnya, kakinya dan gajahnya. Ya, kalau di gajah itu ada benih, ya, habis ke benih-benihnya, ya, ke kakinya, ke gajahnya, sampai kuayasil ilal ard, sampai ke bumi, sampai ya, rata, nggak ada hilang terus orang itu. Wa kana hadza amu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu juga, tahun itu juga Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Ya. Jadi surah Al-Fil ini adalah surat yang menjelaskan tentang peristiwa dihancurkannya Ka'bah ya, oleh Abraha, dan disebut tahun Fil karena tahun itu Abraha membawa Fil akan menghancurkan Ka'bah, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala memelihara Ka'bah tersebut ya, dari serangan Abraha. Bahkan Allah mengirim burung-burung membawa batunya sudah tertulis namanya, dan ini Nabi memperingatkan mereka agar mereka menjaga Ka'bah dari hal yang merusak ya, dari hal yang merusak. Tapi sekarang ya, secara bangunan nggak ada yang menghancurkan, tetapi secara maknawi ya, secara perilaku ya, banyak yang menghancurkan ya. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.